Ada beberapa jalur untuk dapat mendaftar di perguruan tinggi negeri, salah satunya melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau disingkat SNMPTN, disebut juga jalur undangan. Melalui jalur ini, kamu tidak perlu mengerjakan tes, seperti yang diberikan pada UTBK SBMPTN, tetapi kamu perlu mengumpulkan nilai rapor dan karya, atau portofolio prestasi di bidang tertentu sebagai penilaian terhadap kemampuan kamu. Selain itu, akreditasi sekolah dan prestasi alumni di perguruan tinggi menjadi pertimbangan terkait banyaknya kuota yang dibuka untuk menerima mahasiswa baru dari sekolah asalmu. Karena pendaftaran SNMPTN semakin dekat, untuk itu kamu harus mempersiapkan apa yang perlu dilakukan agar bisa lolos diterima di perguruan tinggi negeri favorit kamu melalui jalur SNMPTN ini. Akan tetapi sebelum kita mulai untuk membahas tips lolos SNMPTN, alangkah baiknya bantu untuk subscribe channel ini, serta share, like dan komen. Yang sudah subscribe channel ini, serta share, like dan komen, saya sampaikan terima kasih. Baik, langsung saja saya sampaikan beberapa tips supaya lolos SNMPTN tahun ini. Tips pertama, cari tahu ketentuan dasar jalur SNMPTN. SNMPTN memberikan kuota penerimaan yang berbeda untuk setiap sekolah. Kuota tersebut ditentukan berdasarkan indeks sekolah. Indeks sekolah terdiri dari beberapa kriteria, di antaranya akreditasi sekolah, prestasi alumni di perguruan tinggi negeri terkait, nilai peserta SBMPTN yang diterima pada tahun sebelumnya, dan prestasi sekolah kamu. Kemudian, untuk mengisi kuota itu, barulah peringkat nilai siswa yang akan menentukan. Jadi, semakin tinggi nilai kamu berarti peluang masuk dalam kuota penerimaan SNMPTN dari sekolah kamu pun semakin besar. Berikut ketentuan kuota penerimaan di jalur SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Sekolah dengan akreditasi A, diambil 40% terbaik di sekolah. Sekolah dengan akreditasi B diambil 25% terbaik di sekolah. Sekolah dengan akreditasi C dan lainnya, diambil 5% terbaik di sekolah. Tip kedua, fokuskan pilihan pada program studi yang diinginkan. Tentukan dulu program studi apa yang akan kamu ambil, dan harus yakin dulu dengan pilihanmu. Pertimbangkan juga rencana ke depan setelah lulus. Selain itu, pilih program studi yang sesuai dengan bakat dan kesukaan kamu, sehingga kamu sudah yakin dan tidak akan menolaknya ketika nanti diterima melalui jalur SNMPTN. Biar gak salah jurusan, kamu bisa dilakukan dengan cara melihat nilai rapor kamu dari semester 1-5. Coba perhatikan, nilai mata pelajaran apa yang paling stabil dan meningkat. Untuk bisa diterima di SNMPTN, nilai rapot kamu tidak boleh turun. Nilai mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang akan kamu pilih harus terus meningkat. Misalkan, kamu yang ingin memilih jurusan manajemen, maka nilai mata pelajaran IPS kamu seperti ekonomi, geografi, dan sosiologi harus baik. Atau kamu ingin memilih jurusan sastra, maka mata pelajaran seperti bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya akan dipertimbangkan. Ketiga, memiliki nilai rapot yang konsisten dan pencapaian lain yang relevan. Karena tidak ada tes apapun di jalur SNMPTN, maka hal yang akan dilihat sebagai penilaian adalah nilai rapor siswa dari semester 1 sampai semester 5. Dengan begitu, nilai di rapor haruslah stabil atau konsisten, jangan sampai naik turun di semester-semester tersebut, melainkan harus terus meningkat. Tidak semua pelajaran akan dilihat nilainya, akan tetapi hanya mata pelajaran yang sesuai dengan program studi pilihan. Misalnya, kamu memilih fakultas kedokteran, berarti nilai yang akan dilihat adalah nilai mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Di samping itu, kamu juga bisa mengumpulkan pencapaian lain yang relevan untuk mendukung nilai rapotmu, seperti sertifikat keikutsertaan dalam Olimpiade Sains. Keempat,
Melihat daya tampung dan daya saing, kamu harus banyak-banyak riset. Cari tahu peluang kamu untuk lulus di prodi yang akan kamu dipilih, dengan melihat daya tampung serta peminatnya di tahun sebelumnya. Kamu bisa langsung cek di website resmi PTN masing-masing, atau kamu juga bisa lihat di laman resmi LTMPT. Kamu juga bisa cek perbandingan siswa yang mendaftar di SNMPTN tahun sebelumnya dengan daya tampung yang disediakan oleh program studi tersebut. Apabila jurusan pilihanmu memiliki persaingan yang ketat, maka kamu harus menyusun strategi lagi. Dengan mempertimbangkan nilai kamu, bisa diterima atau tidak, atau kamu bisa memilih jurusan lain yang persaingannya tidak begitu ketat. Kelima, punya portofolio dan sertifikat prestasi yang relevan. Portofolio wajib dilampirkan pada pendaftaran SNMPTN bagi kamu yang memilih jurusan di bidang seni dan olahraga. Selain nilai rapor, portofolio ini juga akan menjadi bahan pertimbangan kampus dalam memilih kamu. Portofolio yang kamu sertakan harus relevan dengan jurusan yang kamu pilih. Isi portofolio merupakan kombinasi antara dokumentasi karya atau penampilan yang khusus kamu buat sesuai dengan instruksi untuk setiap bidang, dan dokumentasi karya atau penampilan yang telah dimiliki atau kamu buat sebelumnya semasa SMA, MA, atau SMK. Untuk itu kamu wajib mencantumkan kemampuan atau hasil karya terbaikmu di portofolio. Hal ini penting, supaya peluang kamu semakin besar untuk lolos di jalur SNMPTN. Keenam, cari tahu ketentuan khusus tiap PTN. Kamu harus memperhatikan aturan khusus yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Untuk lintas jurusan misalnya, kebijakan ini sudah diatur oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Untuk itu kamu harus rajin cek website penerimaan di masing-masing perguruan tinggi yang akan kamu pilih. Apakah kamu bisa atau tidak mengambil jurusan di bidang yang berbeda dengan SMA/SMK kamu? Ketujuh, bertanya kepada senior dan alumni yang diterima melalui jalur SNMPTN. Kamu dapat bertanya pada senior atau alumni yang diterima di jalur SNMPTN pada tahun-tahun sebelumnya, terutama yang diterima di program studi dan perguruan tinggi negeri yang sama dengan yang kamu tuju. Sehingga kamu tahu bagaimana cara mereka belajar, serta dari mana mereka mencari tahu informasi soal indeks sekolah, atau bagaimana menghitung besarnya peluang diterima di program studi tersebut. Kedelapan, mencatat tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan SNMPTN. Tip yang ke-8 ini kamu harus paham betul terkait dengan tanggal penting terkait pelaksanaan SNMPTN, seperti kapan verifikasi berkas, dan pendaftaran berlangsung. Itu 8 tips lolos SNMPTN 2022 untuk masuk PTN impian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video saya terbaru. Terima kasih dan semoga sukses.